Haleluya, haleluya. Indah bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masih ada di rumah kita masing-masing. Karena itu selamat datang dalam ibadah Minggu Pantekosta. Lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Dan puji Tuhan, kita lewati Jumat Agung di rumah kita. Kita lewati Paskah di rumah kita. Kita lewati kenaikan Kristus ke sorga di rumah kita. Dan hari ini puncak perayaan keselamatan Kristus, di mana Kristus naik ke sorga, dia menyediakan tempat buat kita. Lalu kemudian berkata, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberi seorang penolong lain. Dan tepat di hari Syavuot, di hari ke-50, di hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan buat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti. Banyak gereja bahkan tidak menyinggung, tidak mengingat, bahkan tidak merayakan hari Pentakosta. Karena dia pikir apa itu hari Pentakosta. Tapi tahukah saudara, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itu berarti hari penuaian. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kuasanya berlaku buat kita. Jiwa-jiwa diselamatkan. Nama Kristus saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita percaya Yehova Syamah, Allah itu hadir. Dan kalau Allah hadir, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan hidup kita diubahkan. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, dan rumahku adalah istanaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, meskipun sudah ada di rumah masing-masing, tetapi ini bukan tontonan. Inilah ibadah. Saudara bukan sedang menonton kebaktian, tapi saudara sedang beribadah. Karena itu pastikan punya sikap yang hormat. Jangan main-main handphone, jangan sambil main game, jangan sambil chatting, jangan sambil apapun. Tetapi arahkan hidup kita hanya pada firman-Nya. Kalau saudara punya alat musik di rumah dan bisa memainkannya, ayo sama-sama. Dan jangan lupa, sampai doa berkat, saudara tetap bersama-sama. John dan Thea bersama dengan tim musik yang luar biasa akan membimbing kita. Haleluya, kita sembah Tuhan. John, Thea, haleluya. Siap? Siap. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima Semua di rumah pujian. sama-sama menyembah, memuji, Sebab memuliakan nama Kau Tuhan. layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
yang meriah buat Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memberikan rohnya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di awal ibadah ini Tuhan, kami naikkan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Kami naikkan pujian ini dengan bangga dan mengakui sungguh di hari Pentakosta ini bagi kami Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa, Raja yang mengatur, Raja yang mengendalikan, Raja yang memastikan bahwa hidup kami aman dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Karena itu kami bersuka cita. Kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi Roh-Mu menguatkan kami. Tidak pernah bisa kami bayangkan, tanpa Roh Kudus-Mu kami hampa, tanpa Roh Kudus-Mu kami kosong, tanpa Roh Kudus-Mu hidup kami tanpa arah, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak memiliki kuasa dalam iman kami. Karena itu kami bersyukur Roh Kudus dicurahkan buat kami. Inilah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus buat kami. Dengan bangga kami merayakannya. Kami boleh berasal dari berbagai denominasi gereja, tapi Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Karena Tuhan mengerti kami lemah, kami mudah terpengaruh, kami gampang goyah, kami gampang mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Roh Kudus diberikan buat kami supaya kami terarah, supaya kami kuat, supaya kami lurus, supaya kami terfokus pada Kristus saja. Karena itu Bapa, biarlah di hari pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta ini, sungguh setiap kami dimeteraikan Roh Kudus-Mu. Bahkan sebagian kami ada yang selama 10 hari terakhir ini berdoa dan berpuasa. Selama 10 hari terakhir ini kami sungguh-sungguh fokus pada doa dan puasa untuk meminta Tuhan memulihkan hidup kami. Agar kuasa Roh Kudus semakin dahsyat, agar buah-buah Roh Kudus makin nyata, agar karunia-karunia Allah melalui Roh Kudusnya dinyatakan buat kami, agar hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus terus menuntun langkah kami, dan agar kami terus berjalan dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di hari Minggu Pentakosta ini, yang di dalam perjanjian lama dikatakan hari raya 7 minggu, maka Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, seluruh ibadah Minggu Pentakosta ini hanya tertuju kepada Kristus. Kami hanya meninggikan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena itu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga penyakit kami disembuhkan, hidup kami diubahkan, dan hati kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami, mampukan kami di rumah kami masing-masing, fokus dari awal ibadah sampai doa berkat, untuk tetap memandang Kristus, tetap beribadah dengan sukacita. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mentabiskan ibadah Minggu Pentakosta, lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Pentakosta. Mari kita bersuka cita buat Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. John dan Thea, kubawa berita sejahtera. Haleluya. Yeah. Haleluya. Karena Roh Kudus dicurahkan, mari kita bawa berita bahagia. Ayo semua di rumah bersuka cita. Shalom, shalom, shalom Allahi. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita
Ku bawa berita sejahtera, 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 ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Mari nyanyi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Mari bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan hari di depan Allah, Dia benar. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Yesus Raja. Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ayo semua yang di rumah kepalkan tangan kanan sama-sama bilang Yesus Raja. Yesus. Ya lemes. Ayo semua yang di rumah semangat. Kepalkan tangan kanan. Kan saya udah bilang ini bukan tontonan ya kan. Ini adalah ibadah bersama dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapa di sorga sukacita melihat kita bersukacita. Ayo tangan kanan kita kepalkan sama-sama bilang Yesus Raja. Yesus Raja. Sekali lagi sama-sama bilang Yesus Raja. Yesus Raja. Yang terakhir lebih kuat sama-sama bilang Yesus Raja. Yesus. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. John dan Thea ini pasangan suami istri. John, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Thea, Yesus Raja. Dan kita semua di sini mengakui Yesus itu Raja. Yes. Jadi karena dia Raja, Dia yang akan memberi kekuatan. Bersama Dia kita lakukan perkara besar. Dengan Dia kita injak musuh. Kita injak corona. Corona tidak punya kuasa. Corona cuma kotek bikin takut saudara. Tetapi roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Betul. Protokol kesehatan kita harus lakukan. Tapi kita tidak takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini merupakan bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan ada goncangan. Dan Alkitab sudah bilang segala sesuatunya akan menuju pada kepemerintahan antikris. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Menuju kepada one world order. Kepada dunia di bawah satu kendali saudara. Dan itulah tahta
untuk antikris berkuasa. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah bilang yang pertama akan ada masa kesusahan besar. Ya kan? Dan saya khawatir itulah apa yang sedang terjadi hari-hari ini, masa kesusahan besar. Dan selesai masa kesusahan besar, maka ada persiapan untuk antikris duduk di tahtanya. Nah, saya khawatir inilah corona itu, ya kan. Sekarang konteks urusan cuci tangan, cuci tangan, saudara. Cuci tangan, mesti WHO yang urus, ya kan. Dari gosok begini, tak putar-putar, digulung-gulung. Dan katanya mesti 20 detik. WHO kota yang urus cuci tangan. Iya kan, dulu mau cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ya kan, cuci gigi, ya kan, itu urusan kita, urusan mama kita, saudara, urusan guru TK kita. Sekarang diurus sama WHO. Nah, saudara bisa bayangkan kalau cuci tangannya diurus sama WHO, iya kan, buka mall yang tentukan WHO, iya kan, segala sesuatu yang tentukan WHO. Dan ini persiapan One World Order. Dan Alkitab sudah bilang yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Dan Alkitab sudah menubuatkan di saat-saat itu umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi, haleluya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan amin. Setelah masa kesusahan yang besar, ada persiapan untuk antikris duduk di tahtanya. Dan setelah antikris duduk, Alkitab berkata untuk sementara waktu kelihatannya damai-damai. Dan pada saat itu baru akan tiba kesudahan, kata Alkitab. Akan ada masa aniaya besar terjadi. Dan pada saat itu orang benar akan diangkat Tuhan dalam awan kemuliaannya. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, kalau hidupmu benar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah bilang sebelum semuanya itu, Injil akan tersebar dulu kemana-mana. Sekarang kita ngerti apa yang menghambat Injil tersebar. Ternyata yang menghambat Injil tersebar bukanlah teroris. Yang menghambat Injil tersebar bukanlah kejahatan. Sebentar, kamera ikutin saya. Yang menghambat Injil tersebar tembok-tembok gereja. Yang menghambat Injil tersebar tembok gereja. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, let me tell you this, coronavirus Tuhan izinkan. I know coronavirus membunuh banyak orang. I know coronavirus menakutkan banyak orang. But coronavirus is the only thing. Let me tell you this. The only thing. Let me tell you this. The only thing. Hanya satu-satunya. Yang bisa. Yang bisa apa? Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Yang bisa meruntuhkan tembok-tembok gereja. Yang bisa meruntuhkan tembok-tembok gereja. Apa yang menghambat Injil tersebar selama ini? It's not terrorist. It's not peraturan-peraturan yang diskriminatif. Karena mau ada teroris kah? Mau ada peraturan yang diskriminatif, Injil tersebar terus. Tapi yang menghambat Injil adalah tembok-tembok gereja. And coronavirus tear down every wall of the church yang sudah meruntuhkan tembok-tembok gereja. Thank God, hari ini kita beribadah. Saya nggak tanya saudara dari denominasi mana. Setiap saudara bisa bebas beribadah. Bahkan I don't ask, are you a Christian or not? Injil tersebar. Sebelum tiba kesudahan, Injil akan tersebar. Hari-hari ini sudah terbukti. Alkitab bilang, seperti zaman Babel, segala sesuatunya akan dipersatukan. Kita lihat, makanya dalam Wahyu dikatakan sudah rubuh Babel yang besar itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, watch this.
Satu. Nubuatan-nubuatan Alkitab sedang tergenapi. Makanya Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya. Sama-sama bilang, saya itu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya umat yang mengenal Allah. Sama-sama bilang, saya umat yang mengenal Allah. Saya udah bilang, ini kebaktian. Saudara, ini bukan tontonan, ini kebaktian. Karena itu saya mau saudara interaktif. Iya kan? Ini bukan saya cuma di sini rupa ondel-ondel begitu saudara. Iya kan? Rupa ondel-ondel saudara tinggal nonton-nonton aja gitu. No. Kita ibadah. Karena itu saya mau saudara interaktif. Saya mau make sure saudara ada dalam ibadah ini secara interaktif. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya umat yang mengenal Allah. Saya akan tetap kuat. Dan saya akan tetap bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. John, Thea, dan tim musik, kita siapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena ini waktu-waktunya untuk kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Saya percaya tidak kebetulan. Coronavirus sudah diatur oleh Tuhan. Waktunya persis di masa-masa Jumat Agung. Di masa-masa Paskah. Di masa-masa kenaikan Kristus. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Doa saya sungguh pencurahan Roh Kudus atas kita sekalian. Buka hati, mari sembah Tuhan lewat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir Amin. di sini. Roh Kudus hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Di rumah kita masing-masing Roh Kudus hadir. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, urapi setiap kuasa kami. Allah urapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Setiap jemaat-Mu, Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, terima pengurapan Ku Tuhan. buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Haleluya. penuhi kami, Haleluya. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, dengan kuasa Allah Maha
haleluya, haleluya. Pujian ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai doa. Tetapi pujian ini juga adalah sebuah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Sebuah permohonan kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, jamah kami, urapi kami. Karena kami mengerti kekristenan tanpa Roh Kudus hanya menjadikan kami kekristenan yatim piatu. Kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan tanpa kuasa. Kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan tanpa kemenangan dan tanpa kemuliaan. Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kami. Untuk kami menikmati seluruh janji-janji Allah. Kami bersuka cita. Meskipun kami di rumah masing-masing di hari Pentakosta ini. Tapi kami tahu Tuhan sedang melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Kami sedang menyaksikan gelombang terakhir dari akhir zaman. Bagaimana Allah sedang melawat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sampai puncaknya kami akan melihat Kristus ada di awan-awan kemuliaan. Dan trompet Allah berbunyi. Kami naik bersama dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu kami tidak takut, kami berjuang terus, kami berjalan terus. Kami pastikan bahwa hidup kami fokus on Jesus. Karena kami tahu selama kami mencari kerajaan Allah serta kebenaran, dan semua akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap mencintai Kristus. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia. Kami tahu akan ada badai besar melanda, tapi kami tidak takut. Kami tidak sendiri. Roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari Minggu Pentakosta yang luar biasa ini. Bukan sekedar kami merayakan hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu biasa yang kami hadiri. Tetapi hari Minggu ini di rumah kami masing-masing kami bersuka cita karena lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Di hari Minggu Pentakosta, hari raya 7 minggu ini. Sehingga kami tahu penyakit kami disembuhkan, beban kami diangkat, hidup kami diperbarui, dosa kami dilepaskan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hari Pentakosta. Sebagian orang Kristen bahkan gak ngerti, hari Pentakosta, apa itu hari Pentakosta? Di perjanjian lama ditulisnya hari raya 7 minggu. Jadi sudah tahu 7 kali 7, 49. Dan keesokan harinya mereka harus merayakan hari raya 7 minggu. Jadi itu hari raya penuaian saudara. Ya kan, hari raya sukacita. Dan itu adalah hari raya yang dinubuatkan akan menjadi hari raya hari terakhir. Jadi pada puncak perayaan itu. Jadi Alkitab bilang pada puncak perayaan itu. Apa puncak perayaan? Puncak perayaannya selalu ada di Shavuot. Atau hari raya 7 minggu kalau dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru disebut sebagai hari Pentakosta. Jadi terjemahan dari Shavuot itu adalah Pentakosta. Tapi di perjanjian lama sudah gak akan ketemu hari raya Pentakosta. Yang sudah ketemu adalah hari raya 7 minggu saudara-saudara. Iya kan? Jadi itu hari penuaian. Dan dalam Alkitab dikatakan pada puncak perayaan itu. Wah, apa itu puncak perayaan? Hari Pentakosta, hari Shavuot. Barang siapa haus, mari datang. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bernubuat. Tapi saya khawatir. Jangan-jangan ini hari-hari Pentakosta terakhir yang akan kita layang. Bukan hari Pentakosta terakhir ya kan. Hari-hari Pentakosta yang terakhir maksud saya. Jadi artinya tidak lama lagi kita akan merayakan Pentakosta lagi. Karena saya percaya ini sudah bagian
terakhir dari akhir zaman. Jangan saudara bilang, oh Gilbert bernubuat, hari raya Pentakosta ini hari raya Pentakosta terakhir. Bisa aja saudara, karena bisa aja besok Tuhan Yesus juga datang bisa. Tapi yang saya mau katakan adalah inilah hari-hari raya Pentakosta yang terakhir saudara. Artinya ya kan mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi ya kan. Karena dari tanda-tanda zamannya kita lihat sudah semakin nyata saudara. Ada masa goncangan dan di masa goncangan ini Alkitab bilang Tuhan akan pisahkan kambing dari domba. Tuhan akan pisahkan gelap dari terang. Tuhan akan pisahkan lalang dari gandum. Iya kan? Setelah itu apa yang terjadi? Injil akan diberitakan dan akan ada masa kesusahan yang besar. Sekarang kita lihat seluruh dunia 212 negara menghadapi kenyataan ini. 212 negara dinding-dinding gereja runtuh. Injil tersebar melalui tayangan dunia maya di mana-mana saudara. Dan Alkitab bilang akan ada Injil tersebar. Lalu setelah itu akan ada masa kesusahan yang lebih besar lagi. Tapi kita dikuatkan kata Alkitab. Tetapi kemudian umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Akan ada gelombang murtad yang lebih besar daripada gelombang-gelombang murtad sebelumnya. Lalu kemudian dunia akan dipersatukan. Makanya Alkitab bilang Babel besar itu akan runtuh. Artinya akan ada gerakan seperti zaman Babel. Dan kita sudah mulai lihat. Dan itu adalah takhta untuk antikristus. Lalu setelah takhta dipersiapkan untuk antikristus. Antikristus memerintah. Dan Alkitab berkata awalnya semuanya damai-damai. Lalu baru tiba kesudahannya. Apa arti tiba kesudahannya? Akan ada gelombang aniaya besar. Dan Alkitab berkata sebelum masa aniaya itu. Orang benar akan diangkat Tuhan dalam kemuliaannya. Wow, haleluya, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir, oh hari Pentakosta hanya dirayakan oleh gereja-gereja Pentakosta dan gereja-gereja karismatik. No, without the Holy Spirit there is no church. Tanpa Roh Kudus tidak ada gereja. Karena 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu gereja lahir. Kapan gereja lahir? Waktu Roh Kudus dicurahkan. 120 orang. Itulah jemaat awal mula-mula gereja. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan, jumlah mereka bertambah 3.000 menjadi 3.120 orang. Itulah baptisan pertama, itulah lawatan Allah pertama. Dan mulai saat itu terus bertumbuh, terus bertumbuh. Pertanyaan saya, waktu itu sudah ada YouTube belum? Belum. Sudah ada Facebook belum? Belum. Sudah ada dunia maya belum? Belum. Sudah ada gedung-gedung gereja belum? Belum. Pertanyaan saya, kenapa kita punya semua hari-hari ini? Tetapi pekerjaan Tuhan terhambat. Saya khawatir mereka punya sesuatu yang kita nggak punya. Mereka bertumbuh karena ada kuasa. Waktu kuasa Roh Kudus turun, gereja lahir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini waktunya Roh Kudus dicurahkan. Di hari-hari terakhir ini, di hari Pentakosta yang Alkitab bilang puncak perayaan. Kuasanya semakin dahsyat. Sehingga Alkitab berkata yang benar akan bertambah benar. Tetapi juga di sisi yang lain, yang najis akan bertambah najis. Yang gak tahan dengan dunia ini, gak mau peduli dengan hal-hal dunia, hal-hal rohani. Tetapi kita yang mengenal panggilan Tuhan, justru makin mendekat kepada Tuhan. Dan orang yang mendekat kepada Tuhan akan dikuatkan dan dipulihkan. Dan saya katakan amin. Haleluya, saya harap saudara mengerti. Pentakosta adalah bagian dari nubuatan akhir zaman. Karena Alkitab bilang pada puncak perayaan itu, haleluya. Dan sekarang kita merayakan Pentakosta. Saya berdoa betul di hari Pentakosta ini. Saudara menerima lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Saya mengerti. Sebagian saudara ada yang sudah mengikuti di program Kamu Hebat, doa puasa 10 hari. Memang saya minta maaf gak bisa persis 10 hari. Karena tiba-tiba ayah mertua saya dipanggil Tuhan pulang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam terakhir saya sempat tetap melayani saudara. Jadi saya percaya betul hari ini saudara sudah siap menerima Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Sebelum firman Tuhan kita pegang Alkitab di tangan kanan. Angkat tinggi lewat kepala tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya
Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini di hari Pentakosta, saya mau share buat setiap saudara yang di rumah tentang seorang yang memiliki Roh Allah. Kalau saya bertanya, siapa yang secara yakin dan pasti kita dapat kategorikan sebagai orang yang memiliki Roh Allah? Maka jawabannya berbeda-beda. Kalau latar belakang saudara dari gereja Pentakosta dan karismatik, pasti jawaban saudara, oh yang berbahasa roh. Kalau saudara dari gereja aliran-aliran Protestan, mungkin saudara akan berkata, ya pokoknya yang setia bertahan sampai kesudahannya. Kalau saudara dari gereja-gereja model Reform dan Injil-Injil lainnya, oh mereka yang dengan semangat mentuntaskan amanat agung. Yes. Luar biasa. Tidak ada jawaban yang salah, semua benar. Karena kita memang satu tubuh. Saudara-saudara dari gereja Katolik punya jawaban yang lain. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah adalah seorang yang hidup dengan cinta kasih. Amin. Itu pun tidak salah. Dan saudara bisa menambahkan daftar sampai 1.500 tanda ciri seorang dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara gak bisa mengklaim itu satu-satunya tanda. Karena yang saya percaya, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah sesuai dengan Alkitab bilang, hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan kalau Kristus hidup dalam hidupnya, betul dia hidup dengan karunia. Betul dia hidup dengan hikmat, betul dia akan setia, betul dia akan hidup dengan cinta kasih, betul dia akan hidup dengan sungguh-sungguh, betul dia akan menuntaskan amanat agung karena dia gak tahan lihat orang menuju neraka. Apapun harganya dia memenangkan jiwa, apapun harganya dia beritakan Injil, apapun harganya dia mau menuntaskan amanat agung. Yang setuju katakan yeah. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas. Dalam bahasa Ibraninya disebut netzer. Dan kita orang Kristen disebut notsrim. Netzer itu satu. Notsrim itu jamak. Dan kita orang Kristen sampai hari ini. Kalau orang Yahudi ngomong sama temannya lalu dia bilang, oh itu orang-orang Kristen. Dia bilang, oh notsrim. Karena kita disebut tunas. Gak banyak orang mengerti. Kenapa notsrim? Sama seperti orang Indonesia bilang Nasrani. Dari kata apa Nasrani? Nasrani diambil dari kata Nazaret. Alkitab sudah menubuatkan. Jadi saudara lihat ya, Alkitab itu bukan comot-comot saudara. Bukan cocokologi atau apapun yang orang sekarang ngomong. Tapi Alkitab satu kesatuan holistik yang tidak bisa dipisahkan. Yesus akan disebut orang Nazaret karena dia berasal dari Nazaret kata Alkitab dan terbukti. Jadi banyak orang pikir, kenapa orang Kristen disebut notsrim? Sebagai perbandingan bahwa karena ini orang-orang yang percaya pada Yesus yang orang Nazaret itu. Karena Nazaret waktu itu adalah kota yang sangat miskin.
hanya punya satu mata air. Jadi pasti sangat miskin. Tetapi orang lupa bahwa dengan menyebut Nord Stream sebetulnya bukan hanya ledekan atau ejekan atau bullying seperti Nasrani. Oh itu tuh orang yang percaya pada Yesus yang dari Nazaret. Tapi sebetulnya di baliknya ada nubuatan yang luar biasa. Suatu tunas, Netzer, akan keluar dari tunggul Isai. Isai atau dalam bahasa Inggrisnya JC. Siapa itu? The father of David. Ya. Dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan. Haleluya. Akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sedang bicara tentang siapa? Yesus. Netzer. Yang berasal dari Nazaret. Dan dari situ kita dipanggil Nord Stream. Dari kata Netzer. Saya harap saudara setelah ikut live dari gereja ini jangan sampai bodok-bodok amat gitu. Iya kan? Jadi ngerti. Karena ada banyak orang yang bilang, Gilbert itu kalau khotbah omong kosong aja dia cuma ketawa-ketawa lucu-lucu. Memang. Saya selalu percaya kok hati yang gembira adalah obat kok. Saya selalu percaya kok ibadah harus sukacita, saudara ya kan. Karena Alkitab bilang Tuhan bergirang kalau kita dengan sorak-sorai. Amin. Saya bukan pendeta yang suka goyang-goyangin suara. Saudara-saudara, hari ini. Ampuni mereka, mereka tidak tahu. Tapi kalau ada yang mau suka begitu ya gak apa-apa juga ya kan. Tapi saya mau kenal betul, ngerti betul. Dilawat Tuhan, dijamah Roh Kudus, amin. Tapi ngerti firman harus. Karena saya percaya keduanya seimbang. Ada orang yang menekankan, pemahaman Alkitab. Tapi gak menekankan tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Buat saya keduanya seimbang, harus seimbang. Karena Yesus bilang, kamu sesat. Kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kita harus mengerti kitab suci. Tapi kita harus juga punya pengalaman akan kuasa Allah. Jelas ya? Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi yang mulai sebagai Netzer adalah Kristus. Dalam Yesaya 54 dikatakan juga Taruk. Ya kan? Tunas. Dan sekarang dijelaskan lagi tentang tunas. Tapi dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai yang sulung. Karena Yesus sebagai yang sulung, kita yang hidup di dalam dia mengalami hal yang sama. Roh Tuhan akan ada padanya. Pada siapa? Pada tunas. Pada Netzer, pada Nord Stream. Pada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita adalah dahan liar yang dicangkokkan. Pada pokok zaitun yang benar. Roh Tuhan akan ada padanya. Saya sengaja lambat-lambat. Saya mau saudara betul-betul ngerti. What is Pentecost? Apa itu Pentekosta? Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Ya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ingat, this is talking about my Jesus. Tapi karena Yesus menjadi yang sulung, makanya roh yang sama akan ada pada kita. Kesenangan yang takut akan Tuhan, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan apa? Membunuh orang fasik. Ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tak berikat pada pinggangnya. Alkitab bilang, kalau kamu tidak memiliki kiri maupun memiliki kanan, hidup kamu diberkati. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil
akan mengiringinya. Artinya apa? His kingdom is the kingdom of peace. Kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul. Apa artinya? Pak! Pak! Sebelum kita bertobat kita seperti serigala, Pak. Iya pendeta, istri saya seperti macan tutul. Iya. Kita ini sebelum bertobat, astaga. Seperti serigala, seperti macan tutul, seperti anak singa. Adik-adik muda, kalau mamamu tegur engkau, kamu jangan pacaran sama si itu ya. Si itu kan bukan anak Tuhan. Kau domba atau macan tutul? Ya udah, hei macan tutul. Aduh. Pindah aja, pindah. Pindah channel, nggak enak. Khotbah ini apa? Macan tutul. Jangan marah macan tutul. Hei. YouTube yang lain khotbahnya rapi-rapi, bagus-bagus. Pendeta ini apa ini? Macan tutul di bawah-bawah. Memang yang ngamuk-ngamuk ini kan yang macan tutul kan. Yang ngamuk-ngamuk ini kan serigala. Bu, ibu jadi mertua, domba atau macan tutul, Bu? Sayanya domba. Menantu saya satu serigala, satu anak macan. Luar biasa. Alkitab tuh kalau ngomong itu sopan buat yang nggak ngerti. Kalau ngerti kita sadar, oh iya benar juga ini. Tapi kenapa perlu ada Roh Tuhan? Kenapa perlu ada pencurahan Roh Kudus? Karena Alkitab berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya kalau tanpa Roh Kudus kita jadi Kristen yang tidak lagi merasakan kasih. Seperti yatim piatu. Ini jadi liar begini. Tapi ketika Roh Tuhan ada. Di ayat yang ke-6 tadi katakan apa? Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul. Akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringi. Artinya kita gak liar. Kita gak bikin susah. Kita gak bikin kacau. Saya berdoa anak-anak Tuhan Yesus gak ada yang liar. Pak, kalau engkau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain. Saya beri nama engkau liar, Pak. Liar! Dibilang liar, manggut-manggut bukan sadar. Pak, kalau engkau sudah ke gereja masih minum mabuk, Pak. Masih ikut pesta-pesta, Pak. Bayangkan. Diskotik tutup. Dia bikin rumahnya ya diskotik. Bukan cuma gereja di rumah. Dosa pun di rumah sekarang. Astaga. Liar, Pak. Saat-saat seperti ini harusnya kau cari Tuhan, Pak. Saat-saat seperti ini, Bu, harusnya cari Tuhan. Bukan buka situs-situs cabul. Bukan akhirnya langganan pornografi yang gak karu-karuan. Liar. Sebagai hamba Allah, sorry kalau saya bicara keras hari ini because I love you. Saya mau pindah channel terserah. Tapi saya sayang sama saudara. Saya mau saudara mengerti. Anak Tuhan tidak liar. Anak Tuhan bisa dibimbing. Bahkan anak kecil akan mengiringnya. Kenapa? Dia sudah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Lihat selanjutnya. Ayat 7. Lembu dan beruang. Beruang itu liar. Beruang itu sadis. Ada banyak anak-anak Tuhan belum bertobat sadis, saudara. Dia bentak istrinya. Makanya kita ada program namanya Kamu Hebat. Karena saya mau mulut ini, mulut yang memberkati. Banyak suami gampang sekali kalau marah sama istrinya. Gak ada otak kamu, pelacur kamu. Waduh.
Dalam nama Yesus saya ingatkan. Hari ini doa khusus di hari Pentakosta ini. Minta Tuhan mencabut mulut-mulut beruang. Mulut-mulut liar. Diubahkannya menjadi mulut-mulut seorang murid. Lidah seorang murid kata Alkitab. Yang memberkati, yang membawa damai. Ini sudah menuju pada akhir zaman yang sangat-sangat serius. I beg you in the name of Jesus. Saya memohon kepadamu dalam nama Yesus. Tinggalkan dosa. This is a very critical time. Ini waktu yang sangat kritis. No time left. Gak ada waktu tersisa. Ini waktunya untuk kembali kepada Kristus. Karena ini yang kita alami. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anak yang sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Kita gak liar lagi, gak buas lagi. Banyak orang hari ini liar, buas, menakutkan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, akan ada kasih, akan ada pemulihan. Lihat ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ingat khotbah Yohanes yang berkata, "Hei kamu, keturunan ular beludak." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, serigala, singa, beruang, macan tutul, ular tedung dan ular beludak bertobatlah. Udah, gak usah senggol-senggolan. Ada istri yang senggol suami. Ada anak yang colek mamanya. Ular tedung. Pendeta. Panggil saya ular tedung. Makanya bertobat. Karena Alkitab bilang. Kita diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi roh yang di dalam kita, haleluya. Lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang sama saya anak domba. Ayo sama-sama bilang saya anak domba. Membawa damai. Menghadirkan kasih. Menghadirkan sukacita. Makanya di hari Pentakosta tadi. John dan Thea, suami istri yang luar biasa. Yang melayani bersama kami udah puluhan tahun yang lalu saudara. Bersama dengan tim musik yang juga dahsyat. Nyanyi. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ini dia. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ini dia. Ku bawa berita sejahtera. Itu anak Tuhan. Bukan bawa berita kerusuhan. Bukan bawa berita kekacauan. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasar. Menutupi dasarnya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak akan berbuat jahat. Tidak akan berlaku busuk. Saya berdoa yang punya otak busuk. Saya berdoa yang punya mulut busuk. Saya berdoa untuk mereka yang punya hati busuk. Diubahkan Tuhan. Sehingga kita tahu kemuliaan Tuhan menutupi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Itu dia. Taruk, tunas, not serim, orang percaya akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Tempat kediamannya akan menjadi mulia. Makanya doa di gereja kami adalah supaya setiap
Orang percaya dapat berkata keluargaku adalah sorgaku. Tempat kediaman yang mulia. Dalam Roma dikatakan sebab seluruh dunia menantikan saat anak Allah dinyatakan. Alkitab sudah bilang. Dunia akan mati karena berhubung kecemasan yang ada. Di saat itu anak manusia akan datang lemawan kemuliaannya. Saya percaya. Di masa goncangan ini. Akan ada banyak orang murtad. Tapi pada saat yang bersamaan. Juga akan ada banyak orang yang datang mencari Tuhan berduyun-duyun kata Alkitab. Karena hanya dalam Tuhan ada kepastian. Hanya dalam Tuhan ada kedamaian. Hanya dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya dalam Tuhan ada sukacita yang sejuk katakan amin. Saudaraku. Hari Rabu kemarin. Tepat jam 19.57. Papa mertua saya yang setiap minggu ada di sebelah kanan saya. Duduk beribadah. Bersama dengan mama mertua saya. Setiap hari minggu. Beliau biasa datang jam 1.30. Duduk di sisi kanan gereja ini. 19.57. Berangkat bersama dengan Yesus. Dengan tangan kanan saya di atas kepalanya. Dengan minyak urapan. Sambil mendoakan. Saya datang jam 19.49, 48 begitu. Saya doakan. Saya bilang, Papa, kalau Tuhan Yesus sudah datang jemput Papa. Dan sudah tunjukkan rumah. Berangkat. Seluruh keluarga sukacita. Rumah Papa sudah jadi. Tugas Papa sudah selesai. Mahkota Papa sudah tersedia. Dan penderitaan Papa sudah berakhir. Dari saya lihat nadinya 80. Turun 71, 66, 54, 46. Turun. Tepat 19.54. 0. 19.53. 0. Lalu kemudian dokter ambil senter. Lihat pupil matanya. Dia bilang, pendeta ini tanda seorang meninggal. Hitamnya membesar. Tapi kita baru bisa announce dead. Setelah EKG. Suster datang bawa mesin EKG. Taruh di jantungnya. Lalu tes. Tidak ada gerak. Pendeta 1957. As a doctor, I announce he is dead. Dia meninggal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sedih karena perpisahan. Tetapi pasti. Karena ia ada bersama Yesus di rumah Bapa yang senang. Buat kita. Tidak mengenal istilah turut berduka cita. Buat kita cuma mengenal istilah selamat jalan. Kenapa selamat jalan? Karena orang meninggal kita punya kepastian. Dia bersama Yesus dalam kemuliaan yang saja katakan amin. Makanya Alkitab bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah saya simpulkan begini. Jadi roh Allah adalah roh kudus. Diturunkan bagi manusia bukan demi kepentingan Allah. Tapi demi kepentingan manusia. Saya nggak habis pikir kalau gereja berdebat dan berkata, oh nggak ada itu roh kudus apa itu? Roh kudus itu sesat. Menjadi aneh. Karena Yesus naik ke sorga. He's done. Sudah selesai semuanya. Murid-murid bilang, jangan kau pergi. Yesus bilang, terlebih baik aku pergi. Sebab karena aku pergi, aku memberikan roh kudus bagi kamu. Jadi roh kudus buat kepentingan kita. Sangat bodoh kalau kita menolak karunia roh kudus. Sangat bodoh kalau kita menolak kuasa roh kudus. Sangat bodoh kalau kita menolak kegerakan roh kudus. Karena roh kudus disediakan buat kita. Saya mengerti memang ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh tentang roh kudus. Itu kita harus tolak. Tapi kuasa roh kudus yang sejati, karunia roh kudus yang sejati. Itu yang harus kita pegang. Jangan karena ada satu tikus lalu rumah dibakar seluruhnya.
Jangan karena ada oknum-oknum kegerakan Roh Kudus yang aneh-aneh. Lalu kita tiba-tiba jadi skeptis dan menolak semua kegerakan Roh Kudus. Kita jadi bodoh, saudara. Itulah rancangan setan. Setan pakai 1, 2, 3 oknum yang menyesatkan supaya apa? Supaya ribuan orang akhirnya skeptis terhadap kegerakan Roh Kudus. Pada kegerakan Roh Kudus adalah awal kedahsyatan hidup orang percaya. Kita lihat selanjutnya, klik. Menurut Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Another comforter. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? The Spirit of Truth. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu. Sama-sama bilang saya. Yes saya. Yes saya. Ya. Tapi saya mengenal dia. Sebab ia menyertai saya. Dan akan diam di dalam saya. Yang saja katakan yes. Haleluya. Nah, saya pelajari begini. Klik. Dari ayat ini kita bisa simpulkan. 1. Roh Kudus adalah penolong. Kenapa kita perlu ditolong? Karena pada dasarnya kita bodoh. Pada dasarnya kita suka ngaco. Pada dasarnya kita lemah. Pada dasarnya kita sering menuju ke arah kesesatan. Dia menolong kita. Jadi gereja-gereja yang menolak segala kegerakan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, buat saya adalah gereja-gereja yang sombong. Karena dia merasa dia mampu. Tapi gereja yang menyadari dia lemah, dia butuh penolong. Yesus tahu kita lemah. Yesus tahu kita gampang terpengaruh. Yesus tahu kita gampang sesat. Yesus tahu kita gampang goyah. Diberikan Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan kita untuk menjadi penolong. Yang kedua, dia roh penghibur. Kenapa Roh Kudus sebagai roh penghibur? Karena pada dasarnya kita mudah emosi. Kita mudah stres. Kita mudah putus asa. Dan di saat-saat seperti itu kita harus berteriak, Roh Kudus, hiburkan hatiku. Ingat, Roh Kudus bukan sekedar doktrin yang harus kita pelajari. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang harus kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Jadi perhatikan. Orang yang hidupnya bergaul akrab dan erat dengan Roh Kudus. Hidupnya akan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia menghibur kita. Di tengah bahaya, di tengah pandemi COVID-19, kita tahu kepada siapa kita percaya, kita yakin dia berkuasa. Kita dapat berita-berita yang buruk di keluarga. Kita dapat berita-berita menakutkan tentang ekonomi, tentang pekerjaan. Tapi kalau Roh Kudus sebagai penghibur hidup kita, maka kita akan selalu terhibur. Selanjutnya klik. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Sehingga kita gak tahan untuk tidak mengucapkan kebenaran. Orang dunia sekarang kalau kepepet sedikit bohong. Kepepet sedikit dusta. Kepepet sedikit menghalalkan segala cara. No, roh kebenaran akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sehingga kalau kita ada dusta, kita ada yang gak beres dalam hidup kita gak nyaman gitu. Kita langsung diarahkan untuk cepat-cepat bertobat, minta ampun dan datang pada Tuhan dengan hancur hati. Kalau saudara berbohong, saudara curang, saudara buat tindakan yang gak benar, nyaman gak hati saudara? Kalau hati saudara nyaman, berarti Roh Kudus belum sungguh-sungguh ada dalam hidup saudara. Selanjutnya, Roh Kudus adalah roh pengajar. Dia akan mengajar kita. Kenapa kita perlu diajar? Karena kita on. Karena kita suka kepala batu. Dan kalau diajar kita gak mau, lama-lama dia hajar. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang kukasih, ya kuhajar dan kutegur. Diajar gak mau, ya dihajar. I love you all. Saya sebagai gembala yang mencintai saudara. Walaupun saudara dari berbagai-bagai denominasi gereja yang bersama-sama selama masa COVID-19 ini. Tapi saya begitu mencintai saudara. Saya tidak mau saudara sampai harus dihajar oleh Tuhan. Biarlah waktu diajar kita cepat berbalik. Diajar kita apa? Ajar kita setia. Ajar kita apa? Mengampuni. Ajar kita apa? Fokus sama Yesus. Ajar kita apa? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan selalu. Dia ajar kita untuk hidup pada seluruh kebenaran. Dan yang kelima, jadi ingat ya. Minimal ada 5 fungsi Roh Kudus dalam hidup kita sebagai roh penolong. Sebagai roh penghibur, sebagai roh kebenaran, roh pengajar. Dan yang kelima, roh yang mengingatkan kita akan selalu janji-janji Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita suka lupa. Kita suka nekat.
Makanya kita diingatkan, kamu anak Tuhan, kamu anak raja, jangan nekat. Jangan bertindak aneh-aneh, jangan menghalalkan segala cara, jangan berpikiran pendek. Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara, yes. Makanya Roh Kudus disediakan. Bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Karena minimal ada 5 karya agung Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya harap saudara betul-betul bisa terima. Sehingga jangan sampai engkau hanya percaya keselamatan. Tapi gak mau hidup pada seluruh kepenuhan kegerakan Roh Kudus. Karena dia roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh pengajar. Dan roh yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Selanjutnya. Adapun ciri-ciri seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. 1. Tidak hidup buat dirinya. Karena seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus punya kerinduan supaya orang lain diselamatkan. Supaya orang lain ditolong. Supaya orang lain menerima kepuliaan Allah. Supaya orang lain dibebaskan dari segala belenggu dan ikatan iblis. Saudara boleh berbahasa roh 7 hari sekali saudara. Tapi kalau saudara hidup egois, sorry untuk bilang ini. Di dalam diri saudara, engkau belum mengalami baptisan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini doa saya. Ya Tuhan, biarlah setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah bersama dalam program lawatan Allah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Pentakosta yang luar biasa, penuh mujizat dan penuh kuasa. Saya berdoa supaya setiap sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Karena Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan dengan api. Berarti baptisan Roh Kudus itu ada. Baptisan Roh Kudus itu bukan sesat. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya milik gereja Pentakosta dan gereja karismatik. Tapi baptisan Roh Kudus adalah buat setiap orang yang percaya dan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita gak hidup buat diri kita lagi. Selanjutnya, ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus gak akan cepat putus asa, gak akan cepat memaksakan kehendak, gak akan cepat mengecewakan orang, menyingkirkan orang, menghakimi orang. Tapi dia memiliki pikiran Kristus. Sehingga dapat berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kira-kira di pikiran Kristus ada pikiran untuk bunuh diri gak? Kira-kira di pikiran Kristus ada tertarik sama bini orang gak? Kira-kira di pikiran Kristus ada pikiran gua sikat juga nih orang gak? Gampang. Tanyakan pada diri saudara sendiri. Sudahkah saya memiliki pikiran Kristus? Kalau belum, I need the baptism of Holy Spirit. Baptisan air dikerjakan oleh hamba Tuhan. Tapi baptisan Roh Kudus dikerjakan oleh Kristus sendiri. Berarti setiap saudara harus bergumul dan berkata, ya Kristus, penuhi aku dengan Roh Kudus, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Karena yang pertama aku egois. Yang kedua pikiranku duniawi. Yang ketiga. Ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki kekuatan ilahi. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Alkitab bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia. Berarti kita punya kekuatan. Selanjutnya klik. Dia melangkah dalam kebijaksanaan. Karena roh Allah juga disebut sebagai roh hikmat. Sebagai roh kebijaksanaan. Sebagai roh keperkasaan. Jadi kalau sudah melangkah seenaknya hantam kromo. Semaunya. Masa bodoh orang mau tersinggung, mau kecewa, mau sakit hati. Masa bodoh. Itu tandanya. You need the baptism of Holy Spirit. Jadi kalau sudah tanya sama saya. I'm a Christian. I love Jesus so much. What is the symptom that I need the baptism of Holy Spirit? Kalau sudah tanya sama saya Kristen, saya pergi ke gereja, saya cinta Yesus. Apa tandanya? Bahwa saya belum dibaptis oleh Roh Kudus sehingga olehnya saya perlu menerima baptisan Roh Kudus. Ini tandanya. Yang pertama. Kalau saya masih egois. I don't care you are a Christian.
I don't care you are a pastor. I don't care you serve at the church. I don't care who you are. Tapi kalau saudara masih hidup buat diri saudara sendiri, you need right now the baptism of Holy Spirit. Saudara butuhkan sekarang juga baptisan Roh Kudus. Yang kedua, kalau pikiran saudara pikiran cabul, pikiran saudara pikiran emosional, pikiran saudara pikiran yang kasar, you need right now the baptism of Holy Spirit. Yang ketiga, meskipun kita ke gereja, meskipun kita pelayanan, meskipun kita aktif di gereja, dan meskipun kita cinta Yesus, kapan kita tahu bahwa kita sebetulnya memerlukan baptisan Roh Kudus, dan bahwa kita belum dibaptis oleh Roh Kudus? Yang ketiga, ketika kita apa-apa berpikir bunuh diri, ketika kita berpikir apa-apa lemah, ketika kita seperti nggak ada kekuatan gitu, gampang sekali terpengaruh, gampang sekali terseret. Ya pendeta, saya sih tahu itu nggak boleh pendeta, tapi kan ya roh memang penurut tapi daging lemah. Loh, makanya kita bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Yang keempat, apa tandanya bahwa saya sebetulnya belum dipenuhi dengan Roh Kudus dan saya butuh dipenuhi dan baptisan Roh Kudus? Yang keempat, karena saya orangnya kepala batu. Saya tidak bijaksana. Saya bijak sini. Pokoknya yang saya pikirin cuma yang sini enak, sini untung, sini bahagia, sini senang, masa bodoh sama yang lain. Bijaksana artinya, biar bukan kehendakku yang jadi. Biar bukan untuk keuntunganku. Tapi bagaimana hidupku jadi berkat, hidupku meluaskan kerajaan Allah, hidupku menyukakan hati Tuhan, dan hidupku meninggikan Kristus senantiasa. Saja katakan amin. Selanjutnya klik. Yang terakhir saya mau bahas, apa berkat seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah? Seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dan saya berdoa supaya setiap saudara yang hari ini bersama-sama dalam ibadah yang luar biasa ini mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami dipenuhi dengan Roh Allah. Minimal saudara rindu dan betul-betul berseru kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, ada orang yang tanya sama saya, gimana saya bisa dibaptis Roh Kudus? Ada 1001 cara. Dari berbagai hamba Tuhan akan menjelaskan. Tapi saya pegang ayat firman Tuhan saja. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang meminta. Jadi baptisan Roh Kudus tidak selamanya harus dilayani di gereja. Di rumah kita masing-masing, waktu sudah buka hati, Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus baptiskan aku. Hanya aku belajar, aku masih egois, pikiranku masih suka cabul, pikiranku masih suka jelek-jelek. Lalu sudah mulai admit apa kekurangan-kekurangan, tanda bahwa sudah butuh-butuh Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika sudah betul-betul memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan sudah membuka hati sungguh-sungguh. Engkau akan dibaptiskan dengan Roh Kudusnya. Haleluya, itu yang Alkitab ngomong. Saya pegang Alkitab saja. Berkat seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan satu. Yang penuh hikmat, penuh pengertian, penuh keperkasaan. Karena memang dia roh hikmat, roh pengertian dan roh keperkasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak masalah dalam hidup kita sebetulnya bukan karena setan menyerang kita. Kitanya aja kurang berhikmat. Kitanya saja kurang berhikmat dalam keputusan, dalam tindakan, dalam sikap, dalam mengatasi persoalan dan masalah kita. Waktu ada hikmat, ada pengertian, ada keperkasaan. Maka ada saja kemenangan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Yang saja katakan amin. Yang kedua, berkat seorang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan yang apa? Yang kesenangannya adalah takut akan Tuhan, kata Alkitab. Jadi dia tidak mau miring ke kiri maupun miring ke kanan. Pokoknya dia senang melakukan yang Tuhan suka. Ada banyak orang melakukan yang Tuhan suka itu seperti kayak beban gitu. Saudara-saudara, hidup ini keras, saudara-saudara, hidup ini berat, saudara-saudara, hidup ini penuh tantangan. Lu justru melayani Tuhan itu indah. Hey! Kalau melayani Tuhan itu berat, something is wrong with you. Kalau menyalipkan daging itu berat, something is wrong with you. Sama seperti orang yang gak pernah push up misalnya. Saya mau tanya sama saudara, push up itu berat gak? Buat orang yang gak pernah push up, dia push but never up.
yang gak pernah push up, 5 kali push up aja. Tangan gue mau patah. Jantung gue kayak ketindihan apa gitu. Tapi buat orang yang sudah biasa push up, bagaya dia. Sambil push up bisa tepuk tangan, sambil push up bisa ganti tangan, ya kan? Sambil push up bisa cerita. Kan gue kemarin yang gak pernah push up boro-boro cerita. Bisa hilang semuanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan kita anggap berat, difitnah orang, mesti ngampunin kayak berat gitu. Masih ada yang gak beres. Karena buat saudara, takut akan Tuhan itu seperti berat. Padahal kita berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Apakah salibmu berat? Kalau salibmu masih berat, terlalu banyak ganjalan dalam hatimu. Tapi salib meskipun berat kau jalani dengan sukacita, itu artinya kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara. Makanya kesimpulan saya, berkat seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan satu yang penuh hikmat, penuh pengertian dan keperkasaan. 2, kesenangan yang takut akan Tuhan. Sehingga badai apapun dijalani sukacita aja. Karena buat dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan itu indahnya minta ampun. Selanjutnya, berkat seorang dipenuhi dengan Roh Allah memiliki kehidupan yang tidak hidup dengan menghakimi, namun memberi perhatian dengan penuh kasih. Folks, biarlah yang jadi hakim hanya Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, mungkin istri saudara, mungkin suami saudara, mungkin anak saudara, kita jangan main hakim-hakiman ya. Kadang-kala orang gereja, aduh, lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan, saudara. Orang gereja, makanya ada bagusnya juga sih. Pintu-pintu gereja sekarang tertutup. Jadi, yang biasa jadi hakim-hakim dadakan tiap minggu. Itu orang, dia punya lipstick, nggak cocok. Bleber-bleber kena gigi. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tante itu ya, dia cantik ya. Tapi lihat dia betis, aduh. Rupa talas Bangkok. Aduh. Orang sekarang kalau bicara menghakimi, ayam mama mia, saudara. Tapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia lihat kekurangan, dia selalu mau bantu. Dia lihat ada persoalan, dia mau doakan. Dia mau lihat ada masalah, dia mau berbuat sesuatu yang dia bisa buat. Kalaupun dia gak bisa buat apa-apa, dia berseru sama Tuhan. This world doesn't need any more judge. Dunia ini tidak butuh hakim, lebih banyak lagi. Sudah terlalu banyak orang yang terluka karena dihakimi di dalam gereja. Now the church is closed. Gedung-gedung gereja tertutup. Hakim-hakim dadakan mingguan, stres. Bertobat. Ini waktunya berhenti menghakimi. Ini waktunya mengulurkan tangan. Thank you Jesus. Sama sekali tidak direncanakan. Sama sekali tidak ada dalam rapat-rapat gereja kami. Seperti Tuhan yang menggerakkan sendiri. Ketika COVID-19 terjadi. Dalam menit yang bersamaan saya harus ambil keputusan. What can I do? Roh Kudus memberi hikmat. Live 3 kali sehari. Oke. That is not my idea. Kalau ide saya bilang ide saya. Tapi itu bukan ide saya. Saya cuma taat, oke. Setelah saya umumkan baru saya mikir, wah 3 kali sehari gak gampang ini. Terus. Selesai jalan beberapa hari. Tuhan ingatkan saya. Saya mau sekarang kamu ke jalan. Bagi sembako. Bagi mereka yang memerlukan. Bagi makan siang gratis.
Bagi menjelang puasa. Bagaimana caranya? I will supply. Dengan apa yang ada pada kami. Kami mulai bertindak, mulai berbuat. Dan tiba-tiba. Pemirsa program Kamu Hebat. Di YouTube channel. Mulai bertanya. Kami juga mau terlibat, kami juga mau terlibat. Akhirnya dompet dibuka. Dompet peduli. Mereka yang mau memberi sebagai persembahan kasih dari keluarga mereka masing-masing. Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja terus, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan terus bisa jadi berkat. Dan terus mengalir. Terus Tuhan berkati. Sampai akhirnya saya kontak Kabid PI kami. Di 38 daerah dan sekarang tambah lagi 2. Yaitu daerah Mentawai dan daerah Aceh. Iya kan? Di Bandar Acehnya. Jadi ada 40. Kami support, kami dukung. Akhirnya semua bekerja dan luar biasa. Sampai hari ini kita bersyukur. Gereja kita bukan hanya menyampaikan firman. Hamba-hamba Tuhan kami oleh anugerah Tuhan. Everyone is busy. Semua sibuk melayani, semua sibuk jadi berkat. Saya memuji Tuhan. Saya tahu this is the time of God to serve. Ini waktunya Tuhan untuk melayani. Ini bukan waktunya satu gereja serang gereja lain, pendeta satu serang pendeta lain. Stop. Kau nggak ada kerjaan ke apa? Orang sedang menjerit, orang sedang butuh doa, orang sedang butuh pertolongan, orang sedang butuh kasih. Engkau sedang sibuk memuaskan egomu sendiri, menyerang sana, sesat sini, dalam nama Yesus. This is not a good time. Folks. Ini bukan waktunya. Sesat menyesatkan itu sudah dari awal gereja. Misalnya, kelompok Calvinis dengan kelompok Arminian. Arminian bilang Calvinis ngaco. Calvinis bilang Arminian ngaco. Ini bukan waktunya lagi. Sejarah gereja udah biasa. Dan itu yang membuat gereja terpecah. Semua masing-masing bangga bilang, oh kami ajaran yang paling baik. Bukankah yang paling baik? Alkitab bilang, apa artinya kamu tahu segala sesuatunya jika kamu tidak ada kasih? Kamu seperti gong yang bunyi nyaring. Saudaraku, this is the time to love. To love. To love. Saya berdoa supaya setiap saudara yang menerima firman hari ini berhenti saling menghakimi. Ayo yuk kita bergandengan tangan yuk. Mari kita berbagi kasih. Saling menghakimi hanya menciptakan perpecahan. Tapi saling berbagi kasih akan membawa kita pada satu kesatuan. Dan Alkitab bilang jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. Alkitab tidak bilang Tuhan. Dan Alkitab Yesus doanya tidak berkata ya Bapa. Biarkan mereka berdebat sehebat-hebatnya. Supaya akhirnya dunia percaya. No. Jadikan mereka satu. Folks. Pengetahuan Alkitabmu terlalu hebat. Kau putar seluruh ayat Alkitab sampai kau kelihatannya paling benar sendiri. Tetapi satu yang merupakan doa Yesus. Kita jujur aja. Kau pintar kan bicara sana, bicara sini, bicara sana, bicara sini. Tapi satu doa Yesus saja tidak bisa kau genapi. Kau sibuk dengan pemikiran saya yang paling benar. Tapi akhirnya kau ciptakan perpecahan. Sementara Yesus bilang jadikan mereka satu. I love you all. Saya merasa cukup lama di ladang Tuhan. Karena itu bolehlah saya ngomong dengan kasih kepada saudara sekalian. Hentikan segala perdebatan. Hentikan saling menghakimi. Jangan sampai kau hanya dipakai setan. Untuk memuaskan kedagingan dan kenikmatan kesenanganmu sendiri. Untuk menyerang kiri kanan. Ini waktunya untuk turun. Melayani. Turun membantu.
Ini waktunya kita bersatu. Karena itulah doa Yesus. Jadikan satu. Sudahlah. Stop sama kepintaran Alkitabmu yang kau putar-putar itu. Saya sekolah teologi juga. Saya mengerti kok. Saya mengerti teknik-teknik yang sedang kau kerjakan itu. Saya sangat mengerti. Saya sangat mengerti. I'm not a doctor of theology. Tapi saya berani katakan. Saya cukup banyak belajar. Dan saya ngerti teknik-teknik apa yang kau pakai. Kau putar sana, kau putar sini, kau putar sana, kau putar sini. Satu aja. Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. 2. Yesus bilang apa? Jadikan mereka satu supaya dunia percaya. 3. Yesus bilang apa? Ketika aku tak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Yesus tidak bilang, ketika aku butuh berdebat, kamu tidak berdebat untuk aku. No. Folks, jujur. 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 Kepintaranmu bicara hanya membuat kau mampu memutar-mutar semuanya. Tapi mari, jemaat sekalian, saya mengajak saudara untuk fokus pada kesatuan tubuh Kristus. Untuk fokus saling melayani, fokus saling mengasihi. Karena dengan seluruh kerinduan, dunia ini menantikan orang-orang percaya menyatakan kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan yang sempurna. Bukan menunjukkan perdebatan-perdebatan yang sorry untuk bilang ini, bernada kampungan itu. Tapi mari kita nyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Kristus. Haleluya. Selanjutnya. Berkat seorang yang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang tidak berbuat jahat dan busuk. Karena memiliki beban untuk memenuhi bumi dengan Injil. Saya percaya betul ketika seorang dipenuhi Roh Kudus. Kerinduannya mentuntaskan amanat agung. Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan yang kelima, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Berkat seorang yang dipenuhi Roh Allah memiliki kehidupan yang apa? Tempat kediamannya mulia. Artinya apa? Dia dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Karena di rumahnya ada kasih. Di rumahnya ada damai sejahtera. Di rumahnya ada kemuliaan Tuhan. Di rumahnya ada kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Joshua bilang begini kepada umatnya. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami mau melayani Tuhan. Biarlah setiap kita di rumah tangga kita ada puji-pujian, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Selamat merayakan hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Tutup mata kita, datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Saat ini di rumah Tuhan, Tuhan sedang menyatakan kuasa dan mujizatnya. Karena itu di rumah kita masing-masing, biarlah kita menerima urapannya. Kita menerima jamahannya. Kita menerima baptisan Roh Kudus.
Di hari Pentakosta ini. Betul sebagian kita ada yang berdoa khusus selama 10 hari. Bahkan selama 10 hari ini ada saudara-saudara yang doa dan puasa di hadapan Tuhan. Untuk menantikan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara, mengajar saudara, membimbing saudara, memberikan takut akan Tuhan. Sehingga kesukaan kita adalah melakukan hal-hal yang takut akan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara yang berkata, aku butuh Roh Kudus. Aku suka nekat. Aku suka ambil keputusan yang salah. Aku suka menghakimi orang. Aku suka masa bodoh sama perasaan orang. Mau istriku tersinggung kayak, mau suamiku sakit hati kayak. Aku kadang-kadang bertindak liar dalam hidupku. Busuk hatiku. Taruh tangan kanan saudara di dada. Biarlah Roh Kudus dicurahkan. Alkitab bilang, minta maka padamu akan diberi. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Karena itu Tuhan akan memberikan Roh Kudus buat siapa mereka memintanya. Kalau itu kerinduanmu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di hari pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta, 2000 tahun yang lalu, di loteng atas Yerusalem, murid-murid berdoa selama 10 hari setelah kenaikan Kristus, lalu Roh Kudus dicurahkan. Biarlah hari ini, di hari Minggu Pentakosta ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun yang menerima firman hari ini dan meletakkan tangan kanannya di dada, dijamah oleh Tuhan, menerima Roh Kudus, menerima Roh Kudus, menerima Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Mulai terima sekarang. Minta, maka engkau akan dapat. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti, karena itu Tuhan akan memberikan Roh Kudus buat siapa mereka meminta. Itu kata Alkitab. Imani firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan dalam nama Yesus. Ayo sama-sama katakan bersama saya dalam nama Yesus. Ayo sama-sama katakan dalam nama Yesus. Dengan iman, aku sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Aku sudah menerima Roh Kudus. Aku sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan mulai hari ini, mampukan aku untuk tetap berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang liar, segala sesuatu yang busuk, segala sesuatu yang buas dalam kehidupan kami dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan mulai menjamah, Tuhan mulai menjamah, Tuhan mulai menjamah. Roh Kudus semakin hari semakin aktif dalam kehidupan kami. Karena kami mengenal, mengalami, merasakan dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih dalam hidup kami. Terima kasih. Sehingga kami dapat berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Karena Roh Kudus bukan kita terima dengan otak, logika, tapi dengan iman. Karena Alkitab bilang, minta maka padamu akan diberi. Dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang memberinya, yang memintanya. Maka waktu kita minta, Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapa. Satu persatu Tuhan lawat. Dan mulai hari ini, Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus ajar kami. Untuk kami berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih. Kami tahu kami ada di hari-hari terakhir dari akhir zaman ini. Di last chapter of end times. Di bagian terakhir dari akhir zaman. Tuhan, kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari umat yang mengenal Allah dan bertindak. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala kuman, segala virus, segala bakteri, segala infeksi, segala kutuk-kutuk penyakit, setan-setan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan menjamah. Dan oleh bilur-bilur Kristus kami sudah disembuhkan. Bangkitkan iman kami. Sehingga dengan iman itu kami percaya kami sudah disembuhkan. Karena sesuai iman kami akan jadi pada kami. Dan dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah firman ini, ibadah belum berakhir. Mampukan kami untuk tetap ada dalam ibadah sampai doa berkat selesai. Karena ini bukan sekedar tontonan yang setelah puji-pujian dan firman kami berhenti menyaksikannya. Tetapi ini adalah bagian ibadah yang kami akan selesaikan setelah kami terima doa berkat. Berarti sudah dimeteraikan seluruh ibadah kami hari ini. Mampukan kami untuk disiplin dalam kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, lawatan Tuhan di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, Yesus dahsyat. Amin. Sama-sama bilang dalam iman. Aku terima baptisan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus atas kehidupanku di hari Minggu Pentakosta ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, kau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kau sudah diurapi oleh Roh Kudus. Sekarang tinggal engkau mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dengan apa? Dengan memberi kesempatan untuk dia mengatur. Ada hal-hal dalam hidup saudara, tinggal bicara, Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus ajar aku mengerti. Roh Kudus beri kesabaran bagi aku. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong. Hal-hal yang kita gak mampu, kita gak sanggup. Biarkan Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu. Jangan langsung offline ya kan. Saya mau setiap saudara disiplinkan diri dalam ibadah ini sampai doa berkat. Baru saudara mengerjakan bagian saudara. Karena hanya tinggal 10 menit lagi kita akan selesai. Atau 15 menit paling terlambat. Ya kan, pastikan saudara tetap ada. Sekarang saatnya kita mau memberi persembahan, ya kan? Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang, persembahan tidak diwajibkan, tetapi kalau sudah didorong oleh Roh Tuhan, karena saudara sudah mengerti firman Tuhan, bahwa aku tidak akan datang ke rumah Tuhan, aku tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Aku mau membawa persembahanku sebagai tanda aku sungguh-sungguh segenap hidupku hanya untuk Tuhan saja, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang digerakkan, saudara boleh memberi persembahan saudara. Dan sekali lagi, kita tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Kita masuk pada era yang disebut new normal. Dan new normal kita adalah persembahan melalui transfer bank, saudara-saudara. Iya kan? Kalau sudah ada OVO, lewat OVO saudara juga bisa transfer. Kita sedang mempersiapkan untuk ada QR-nya, saudara-saudara. Iya kan? Dan belum bisa didapat, masih karena kemarin tutup banknya. Jadi minggu-minggu ini kita persiapkan. Dan saya harapkan mungkin minggu depan paling terlambat 2 minggu lagi kita sudah bisa pakai scan, saudara ya. Jadi sementara ini new normal kita, ya kan. Jadi bukan hanya di pergaulan aja ada new normal, di gereja juga ada new normal, saudara. Persembahan sekarang melalui transfer bank. Beri dengan sukacita. Jangan saudara beri dulu, tunggu saya berdoa dulu sehingga saudara betul-betul mengerti jamahan Tuhan dalam persembahan ini ya. Siapkan nomor apa sekarang ya, debit card saudara, iya kan, untuk kita siap memberi persembahan kita. Kita berdoa, Bapak terima kasih. Ini zaman new normal, meskipun buat kami menyedihkan. Dari kecil kami sudah melihat kantong-kantong persembahan beredar. Dari kecil kami sudah lihat ada kotak-kotak persembahan di gereja dan kami memberi dari masa kecil kami dengan sukacita. Tapi sekarang itu semua sudah tidak ada. Kami sekarang memberi melalui transfer bank. Tapi Tuhan itu tidak merubah sukacita kami. Tetap kami bangga, kami bersyukur bahwa kami boleh terlibat dalam kegerakan Tuhan yang besar ini. Terima kasih. Gereja yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Gereja yang terus melayani. Gereja yang terus menjadi berkat. Gereja yang menjangkau mereka yang membutuhkan hari-hari ini. Karena itu Bapa, kami mau terlibat. Setiap mereka yang memberikan dan mengasihi Tuhan, pada mereka ada kelimpahan. Di dalam nama Yesus. Berlaku firman takaran yang baik yang dipadatkan di goncang-goncang sampai melimpah keluar. Tuhan sediakan ke dalam ribaan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Sehingga kami yang memberikan dan mengasihi Tuhan, bukan hanya hidup kami diberkati. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Di
Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sekarang waktunya saudara-saudara yang punya M-Banking, saudara bisa langsung, atau mungkin saudara-saudara yang harus pergi ke ATM, saudara niatkan dulu berapa yang saudara mau berikan. Nanti setelah ibadah baru saudara pergi, atau mungkin besok hari Minggu, maksud saya besok hari Senin baru saudara pergi. Pokoknya niatkan sekarang, karena dengan niat itu Bapa akan memberkati kita. Dan pastikan niat yang sudah kita niatkan, kita akan praktekkan. Dan John, Thea, dan tim hari ini luar biasa sudah melayani kita. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya juga bangga. Lihat saudara di rumah masing-masing sudah 2 bulan lebih. Saudara-saudara kita beribadah di rumah. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Dan minggu depan kita kembali akan menerima perjamuan suci. Jadi pastikan saudara sudah siapkan anggur di rumah saudara. Usahakan yang tidak ada alkohol di dalamnya. Jadi grape juice, iya kan? Any grape drinks, iya kan? Pokoknya segala minuman grapes. Atau saudara-saudara yang mungkin gak bisa dapat grapes, baik grape syrup ataupun minuman grapes, gak dapat. Pokoknya minuman apapun yang berwarna merah, saudara-saudara, itu adalah gambaran dari darah Kristus. Dan siapkan juga roti untuk besok, iya kan? Dan saya lihat di beberapa online shop ada jual hosti, iya kan? Jadi itu semacam perjamuan juga sebetulnya, ada roti dan anggurnya yang sudah ready semuanya. Saudara juga bisa cek saudara-saudara. Tetapi saya akan memimpin dari mimbar ini untuk setiap saudara, karena minggu depan adalah minggu pertama. Jadi saya percaya minggu pertama bulan Juni yang sebagian berkata akan lepas PSBB dan apapun, buat kita tetap sederhana. Kita percaya, kita orang-orang merdeka, kita orang bebas, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun apapun yang terjadi, kita tetap beribadah dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Saatnya kita akhiri ibadah ini. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima firman, kami sudah merasakan kasih-Mu di hari Minggu Pentakosta ini. Kami merayakan di rumah kami masing-masing dengan kesadaran. Kami sudah dibaptis Roh Kudus, kami sudah diurapi, kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami tidak lagi berjalan sendiri, tapi Roh-Mu yang hidup senantiasa memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami dimanapun kami berada, mentuntaskan amanat agung, menjadi saksi Tuhan, dan membangun keluarga kami senantiasa dalam sukacita dan suasana sorga. Ajar kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus dalam terang Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Dan ingatlah, jika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Alkitab mengingatkan kita, melewati air, kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, kita tidak akan dihanguskannya. Karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan mengawal kita. Karena itu suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat hari Minggu Pentakosta ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Yes, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. amin. Kami terima dengan iman. Dan memperluas daerahku. Amin. Kami terima dengan iman. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami terima dengan iman. Daripada malapetaka, sehingga
kesakitan tidak menimpa. Amin. Kami terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya Pendeta Gilbert Lumoindong, atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bersama seluruh tim pastoral, bersama seluruh penatua, diaken, dan hamba-hamba Tuhan, serta staf gereja, serta seluruh pengurus gereja, dan bersama juga dengan John, Thea, dan tim musik hari ini, mengingatkan buat saudara Yesus kita dahsyat dan luar biasa, serta mengucapkan buat siap saudara selamat merayakan hari Minggu Pantekosta. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan buat kita memampukan kita untuk hidup dalam kuasa Allah, sehingga senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Selamat hari Minggu Pantekosta, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, yeah.